Episode ke-36. Riana berpikir bahwa setelah kejadian terakhir, Septian tidak akan pernah muncul di hadapannya lagi. Kenyataannya, pria itu hanya menunggu saat yang tepat. Sekarang dia datang dengan pengawal, seolah-olah dia telah menyiapkan rencana matang untuk hari ini. "Septian, kau benar-benar tahu waktu yang tepat untuk muncul," seru Riana dengan suara gemetar, setengah marah, setengah takut. "Tentu saja sayang," jawab Septian dengan santai sambil melangkah lebih dekat. "Sekarang ceraikan pria itu, dan kau bisa kembali ke sisiku." Alif segera berdiri tegak di depan Riana. Tubuhnya menjadi perisai. "Berhenti di situ, Septian," katanya tegas. "Kau tidak punya hak atas Riana lagi." Septian tertawa pelan. Tawanya dingin dan menantang. Hak itu tidak akan pernah hilang bagi seseorang yang masih mencintainya. Riana menatapnya dengan getir. Dia berdiri di belakang Alif, menggenggam ujung kebayanya erat-erat. "Aku telah memilih jalanku, Tian. Jangan ikut campur. Ini hari bahagiaku." "Jalanmu?" Septian mendengus sinis. "Sudah kubilang, aku akan menghancurkan tempat ini, termasuk pos kesehatan kesayanganmu. Berani-beraninya kau!" teriak Riana. Matanya berkilat marah. Para tamu langsung terkejut. Beberapa berhamburan keluar, sementara beberapa pria besar yang mengenakan batik tetap waspada di tempat mereka. Septian melirik mereka dengan curiga, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Dia yakin bahwa pengawalnya jauh lebih banyak. "Aku melakukan ini agar kau sadar, Riana," katanya dengan tenang. "Kita bisa memulai dari awal, seperti sebelumnya." Kemudian dia menunjuk Liliana yang sekarang berada dalam cengkeraman pengawalnya. "Lihatlah, adikmu, dia dan aku sudah bercerai. Sekarang kau bisa membalas semua perbuatannya, Riana. Aku akan mendukungmu." Riana membeku. Kata Septian menghantam kesadarannya lebih keras daripada keributan di sekitar mereka. Tatapannya beralih ke Liliana yang tampak lemah dalam cengkeraman kasar pengawal itu. Wajah adiknya pucat, matanya memohon. "Lepaskan dia, lepaskan!" Riana berteriak. Langkahnya spontan bergerak maju, tetapi Alif segera menahannya. "Riana, jangan!" bisik Alif tegas. Tatapannya menembus bahasa Septian. "Dia mencoba memprovokasimu." "Tapi dia..." Riana tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi di matanya ada keinginan untuk menyelamatkan Liliana. Liliana menatap adiknya lama sekali. Hatinya bergetar melihat Riana masih berusaha menyelamatkannya, meskipun dialah yang telah menyakitinya di masa lalu. Tawa kecil keluar dari bibirnya, bukan karena geli, tetapi karena rasa sakit yang menampar hati nuraninya. "Mengapa aku baru menyadari ini sekarang?" pikirnya getir. "Setelah semua yang telah kulakukan, dia masih ingin melindungiku. Aku yang selalu iri, yang selalu salah menilainya. Ternyata akulah satu-satunya yang buta." Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan tawa getir yang hampir tak terdengar. Untuk pertama kalinya, Liliana benar-benar melihat siapa adiknya. Selama ini, ada penyesalan yang mencekik di dadanya, tetapi juga tekad baru yang mulai tumbuh di antara rasa bersalah itu. Ia tahu tidak ada cara untuk menebus semua kesalahan masa lalunya, tetapi setidaknya hari ini ia bisa menghentikan rencana gila Septian. Dengan napas terengah-engah, Liliana melirik sekeliling, mencari celah di antara dua pengawal yang menjaganya. "Aku tidak bisa diam saja. Aku harus melakukan sesuatu." Di sisi lain, Dito dan Arsen terus mengamati situasi dengan tegang. Mereka berdua berdiri di belakang pilar besar balet, memperhatikan setiap gerakan pengawal Septian yang mulai menyebar. Perlahan, Dito memberi kode halus kepada Nisa dan Naya yang berdiri tidak jauh di sisi tenda. Mereka berdua segera bergerak cepat, membawa anak-anak dan nenek Sekar ke tempat yang lebih aman di belakang bangunan. Mereka terlalu banyak. Apa yang harus kita lakukan?" bisik Dito. Matanya masih mengikuti arah para pengawal yang sekarang menghalangi jalan keluar. Arsen menelan ludah. Tatapannya tajam, tetapi wajahnya tetap tenang.
Apalagi, Dit? Kita harus melawan mereka. Dito memutar matanya. Kesal, melawan mereka. Katanya, apa kau sudah melakukan persiapan? Arsen mendengus pelan. Kau yang membawa pasukan, Dit. Kenapa kau bertanya padaku? Ya, siapa tahu kau membawa sesuatu. Dito menatapnya penuh harap, setengah gugup, setengah bercanda, berusaha menyembunyikan ketegangannya. Arsen tersenyum kecut. Bahkan jika aku membawa sesuatu, itu tidak akan cukup untuk melawan seluruh pasukan. Tapi, ia sedikit mencondongkan tubuh, menatap Alif yang masih berdiri melindungi Riana. Jika kita bisa menarik perhatian mereka, Alif dan yang lainnya akan punya waktu untuk melindungi rakyat. Dito mengangguk. Cepat. Oke. Jadi kita buat sedikit keributan. Sedikit keributan. Tidak apa-apa. Asalkan kita tidak mati bodoh. Jawab Arsen datar. Sebelum mereka bisa bergerak, teriakan keras terdengar dari depan. Salah satu pengawal Septian jatuh. Tidak ada yang tahu siapa yang menjatuhkannya. Kekacauan langsung terjadi. Suara kursi terbalik. Para tamu berlari panik dan debu mulai memenuhi udara. Dito menatap Arsen dengan napas tertahan. Sepertinya sudah dimulai. Arsen menarik napas dalam-dalam, meraih sebuah benda kecil dari balik bajunya. Sebuah tongkat lipat logam. Ya, selamat datang di pesta pernikahan paling gila tahun ini. Untunglah ada seseorang seusiaku yang belajar bela diri. Mereka berdua keluar dari tempat persembunyian mereka, siap menghadapi kekacauan yang semakin membara. Suasana berubah menjadi kacau dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan, Alif masih berdiri di depan Riana, menjaga jarak aman dari Septian yang kini tersenyum puas, seolah menikmati kepanikan yang telah ia ciptakan. Dengar Riana, kata Septian dengan nada dingin. Bahkan alam pun tahu, kau tidak bisa lolos dariku. Cukup, Septian, geram Alif, menatap tajam. Kau sudah keterlaluan. Perhatikan baik-baik, anak buahmu yang akan kalah. Namun sebelum Septian bisa menjawab, salah satu pengawalnya terlempar ke arah meja, diseret oleh seseorang dengan gerakan cepat. Arsen muncul dari balik pilar. Tongkat logamnya berputar di udara sebelum mengenai tangan pengawal lain yang mencoba mendekat. Maaf, pesta ini memiliki undangan terbatas, kata Arsen dingin. Dito mengikuti dari arah berlawanan, menendang kursi hingga mengenai dua pengawal sekaligus. Kalian mencari masalah di tempat yang salah, teriaknya sambil mengambil lempengan logam sebagai perisai darurat. Suasana semakin memanas. Beberapa pria besar yang waspada sejak awal ternyata bukan hanya tamu. Mereka bergerak serentak untuk membantu Arsen dan Dito menghalangi pengawal Septian yang mulai menyerang. Riana menyaksikan semua itu dengan napas terengah-engah. Tangannya gemetar, tetapi matanya penuh tekad. Dia tidak lagi hanya merasa takut, tetapi ada amarah yang kini membakar. Kita tidak bisa hanya berdiri di sini. Lili masih di tangan mereka. Alif menatap Riana, ragu sejenak melihat wajahnya yang penuh keberanian. Kemudian, dia mengangguk singkat. Tetap di belakangku. Jika ada kesempatan, lari ke arah Nisa. Septian menatap mereka berdua dengan tatapan liar. Kau benar-benar penuh rencana, Alif. Kau sudah mempersiapkan semuanya. Tentu saja, aku tidak mungkin menyambut tamu gila sepertimu dengan tangan kosong, jawab Alif dengan nada dingin. Lalu bergerak maju dengan cepat. Sebuah pukulan keras mendarat di rahang pengawal Septian yang berdiri di depannya. Riana terkejut melihatnya. Tetapi sebelum dia sempat berpikir, dia melihat Liliana berusaha melepaskan diri dari cengkeraman pengawal itu. Pengawal itu menoleh sebentar, dan pada saat itu, Riana melangkah maju, mendorong meja ke arah mereka, hingga mereka jatuh. Kalili, serunya. Panik. Liliana menatapnya dengan terkejut dan kesal. Dasar bodoh, Riana. Nah, jangan khawatirkan aku. Riana sama sekali mengabaikan kata-kata Liliana. Ia terus berlari ke arah adiknya, berusaha menerobos kekacauan yang semakin memanas. Alif segera menarik lengannya dengan cepat untuk mencegahnya terluka. Hiana,
teriak Alif keras, memegang tubuh wanita itu agar ia tidak bergerak lebih jauh. Kau ingin mati? Aku tidak bisa meninggalkannya. Jawab Riana. Suaranya bergetar. Dia membutuhkanku. Alif menatap wajahnya yang penuh air mata dan amarah. Untuk sesaat, hatinya bergetar melihat keberanian yang lahir dari rasa takut itu. Tetapi sebelum ia bisa berkata lebih banyak, terdengar suara benturan keras dari belakang. Liliana berhasil melepaskan diri dengan memanfaatkan kekacauan. Ia menendang lutut pengawalnya hingga pria itu jatuh, lalu berlari tertiti-titi ke arah adiknya. "Riana," panggil Liliana. Di antara tarikan napasnya, Riana segera bergerak untuk menyambutnya. Tetapi langkah mereka tiba-tiba terhenti ketika suara tembakan keras menusuk udara. Semua orang membeku. Asap tipis mengepul dari pistol yang kini terangkat di tangan Septian. "Jangan bergerak," teriaknya. Matanya merah, napasnya tersengal-sengal. "Kau pikir kau bisa menentangku?" Riana membeku, jantungnya berdetak tak menentu. Alif segera menarik tubuhnya ke belakang, melindunginya dengan seluruh tubuhnya. Dito dan Arsen juga menghentikan serangan mereka, melihat ke arah suara itu dengan penuh kewaspadaan. Jika dia menggunakan metode seperti ini, kita tidak bisa hanya diam, bisik Dito, menahan emosinya. "Kupikir dia hanya ingin membuat keributan dengan otot-ototnya, tetapi dia malah mengeluarkan senjata api." Arsen melirik cepat. "Apakah kau yakin ingin memanggil mereka sekarang?" Dito mengangguk. Nadanya tegas, tetapi gemetar. "Kupikir itu tidak perlu." Tetapi Alif memang pintar, seolah-olah dia bisa memprediksi akan seburuk ini. Dia mengambil alat komunikasi kecil dari sakunya, lalu menekan tombol di sisi kanan. "Datang ke sini segera." Perintahnya singkat, hampir tanpa suara. Sementara itu, Liliana berdiri kaku, menatap Septian dengan mata berkaca-kaca. "Tian, kumohon, hentikan ini. Kau sudah cukup menghancurkan, jangan menambah lagi." Septian menatapnya tajam. Matanya bergetar sesaat. Ada luka samar di balik tatapan gilanya, tetapi hanya sesaat sebelum bibirnya melengkung, membentuk senyum jahat. "Kau memintaku untuk berhenti?" Suaranya berat, mengandung bara api yang menahan amarah. "Awal dari semua kehancuran ini adalah karena kau, Lili. Aku hanya menuntut apa yang seharusnya menjadi milikku. Tapi aku bukan milikmu," teriak Riana. Suaranya menggema di tengah kebisingan. "Aku bukan siapa-siapa bagimu, Septian. Cinta yang kau miliki bukanlah cinta, itu obsesi." Kata-kata itu menampar ego Septian dengan keras. Rahangnya mengeras dan cengkeramannya pada pistol semakin erat. Dia melangkah maju perlahan. Ujung senjatanya kini mengarah langsung ke dada Riana. Namun sebelum pelatuk ditarik, Liliana bergerak cepat. Ia menabrak adiknya, mendorong tubuh Riana menjauh. Ledakan terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih menusuk dari sebelumnya. Riana terlempar ke tanah. Tubuhnya ditopang oleh Alif yang berusaha melindunginya. Waktu seolah berhenti. Asap masih menggantung di udara. Semua suara menghilang. Hanya isak tangis samar yang terdengar di tengah kekacauan. "Kak Lili? Kak Lili." Suara Riana bergetar, hampir tak terdengar di antara tarikan napasnya. Riana menatap tubuh adiknya yang terbaring tak jauh darinya. Dengan gemetar, ia merangkak mendekat, lalu menarik Liliana ke pangkuannya. Tubuh adiknya terasa berat, dingin, dan lemah di pelukannya. Darah hangat merembes di ujung kebaya Riana, mengalir di antara jari-jari Nia yang gemetar. "Kak, jangan menutup matamu. Kumohon jangan," kata Riana dengan suara serak, mengguncang bahu adiknya, seolah itu bisa membuatnya tetap sadar. Namun dunia sepertinya tidak memberinya waktu untuk berduka. Tembakan lain terdengar dari belakang. Ledakan itu menggema, menghancurkan segalanya. Beberapa pria berjas hitam muncul dari sisi gedung. Langkah mereka mantap dan tepat seperti bayangan yang muncul dari kegelapan. Dito berdiri di depan dengan mata dingin. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memberikan perintah cepat.
Amankan area ini, jangan biarkan siapapun keluar, teriaknya. Suara benturan, tembakan, dan jeritan memenuhi udara. Para penjaga Septian mencoba melawan, tetapi pasukan Dito bergerak dengan kecepatan mematikan. Satu persatu mereka dilumpuhkan. Beberapa jatuh karena peluru, yang lain roboh karena benturan keras ke dinding. Arsen menendang seseorang yang mencoba melarikan diri, menghantamkan lututnya ke perut pria itu hingga roboh. Kerja bagus, saudara ipar. Dito memuji Arsen. Kau masih sempat bercanda dalam situasi seperti ini? Gerutu Arsen. Dito menyeringai, malu-malu. Tetapi sebelum dia bisa menjawab, suara anak buahnya terdengar. Area depan aman. Bos, teriak salah satu anak buahnya. Masih ada 2 orang di belakang. Mereka berlari menuju mobil. Jawab yang lain. Kejar mereka. Jangan tinggalkan jejak. Perintah Dito dengan suara datar penuh tekanan. Asap mesiu, bercampur debu, dan aroma logam darah. Alif menarik Riana mundur dan memegangnya arah Torat untuk mencegahnya maju lagi. Riana masih menatap lurus ke arah Septian. Mata yang tadinya lembut kini hanya dipenuhi kegilaan dan amarah. Kau pikir aku takut? Teriak Septian dengan suara serak. Aku tidak peduli siapa kau. Ini semua karena kau ikut campur, Tian. Seru Riana di tengah air matanya. Lihat sekelilingmu. Kau kalah. Hentikan ini. Namun tatapan Septian semakin gelap. Kalah. Dia tertawa singkat, serak, dan getir. Aku tidak akan kalah selama kau tidak menjadi milikku. Dia mengangkat pistol lagi, membidik Riana dengan tangan gemetar, tetapi mata penuh tekad gila. Bang, 2 ledakan yang hampir bersamaan mengguncang udara. Tubuh Septian tersentak. Darah menyembur dari bahu dan dadanya. Senjatanya dilepaskan, jatuh dengan bunyi dentingan logam yang jelas di lantai berdebu. Target dinetralisir, lapor salah satu anak buah Dito sambil perlahan menurunkan senjatanya. Hening. Yang tersisa hanyalah suara napas tersengal-sengal dan desiran angin laut yang menerobos pecahan kaca. Septian berlutut. Matanya menatap Riana. Tatapannya kosong, tetapi dia masih mencoba berbicara. Hiana, suaranya tercekat. Kau seharusnya milikku. Tubuhnya roboh ke tanah. Suara berat tubuh yang jatuh memecah keheningan dan meninggalkan perasaan dingin yang merayap di dada semua orang di sana. Dito melangkah lebih dekat dan menatap tubuh Septian tanpa emosi. Kau salah langkah, Septian, katanya lembut namun tajam. Kau bermain di wilayah yang salah. Septian menoleh. Matanya masih menyala meskipun suaranya lemah. Aku pasti akan kembali untuk mengambilnya. Alif, katanya, mengabaikan kata-kata Dito. Alif berdiri tegak. Wajahnya kaku namun tegas. Ia menatap tubuh Septian lama sekali, lalu menatap Riana. Dengarkan baik-baik, katanya, lembut namun penuh keyakinan. Sekarang dia adalah istriku. Aku akan menjaganya. Aku tidak akan membiarkannya menderita seperti yang kau alami. Jika hukum tidak dapat menghentikanmu, aku akan menghentikanmu. Asap tipis masih menggantung di udara. Riana menundukkan kepala dan memeluk Liliana lebih erat. Tubuhnya gemetar. Sementara Alif berdiri di samping mereka, menjaga seperti pagar hidup yang tak tertembus. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.